Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good morning all. How are you today? I am fine, thank you. Okay, before we start our lesson, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, okay. Who is absent today? Alhamdulillah, berangkat semua ya ini ya. Masya Allah. Okay, today we will learn about construct. Ya, do you know construct? Ada yang tahu nggak di sini nih? Construct itu apa ya? Nah, and then, ya, construct itu untuk apa toh? Kita belajar construct itu untuk apa? Kita akan lihat bahwa construct ini merupakan salah satu aplikasi untuk membuat game. Ya, izinkan Miss tampilkan terlebih dahulu ya untuk PPT-nya. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Oke, karena sudah terlihat, bisa fokus ya. Kita akan mulai belajar terkait dengan make a Flappy Bird game ya, menggunakan apa? Construct 3. Hmm? Iya, kita akan belajar construct 3, yaitu salah satunya membuat game yang pertama. Ini tingkatan game yang paling mudah ya, teman-teman semua, membuat Flappy Bird ya. Mungkin di sini ada yang sudah pernah memainkan nih game Flappy Bird itu. Sebelum kita mau membuat, barangkali kemarin-kemarin sudah pernah mencoba bermain game ini. Nah, seperti apa game ini? Kita lihat bersama-sama. Nih, look at the following game. Tuh, ya, ini game yang sudah Miss Ayak buat. Gamenya seperti itu, coba dicermati baik-baik. Oke. Oke. Iya. Gimana? Sudah lihat ya? Nah, what should we do to make the game? Ya, please give your opinion. Ya, ini sebelum berbicara bagaimana ya kita membuat game itu, misalnya akan tanya dulu nih. Nanti yang yang bisa langsung open mic ya. Tadi dari game yang sudah dilihat tadi, kira-kira dari game tadi itu apa sih yang bisa kalian lihat di sini? Gamenya seperti apa? Bisa diceritakan dulu? Silakan salah satu. Siapa? Saya Miss. Oke, silakan. Itu gamenya nanti burung. Terus burungnya itu kayak melewati tiang-tiang. Kalau misalnya dia kena, dia bakal kalah. Tapi kalau dia bisa melewati, bakal menang sekolahnya. Oke, give applause for Kak Usma ya ini ya. Teman kita, Kak Usma sudah bisa menjelaskan bagaimana cara game ini bekerja. Tadi ada burung, ada tiang ya. Terus burungnya digerak-gerakkan agar bisa melewati tengah-tengah dari tiangnya. Kalau tiangnya tadi tertabrak ya, atau burungnya menabrak tiang, maka burungnya akan jatuh. Tapi kalau burungnya berhasil melewati di antara tengah-tengah tiang, maka apa yang terjadi tadi? Skornya akan bertambah. Nah,
Tadi di sini memainkannya pakai cara apa ya? Belum ditampilkan ya? Ya, itu kemarin misalnya memainkan pakai kursor ya atau pakai mousepad ini, mousepad yang ada di laptop. Nah, ini ya. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Untuk membuat game Flappy Bird ini, yang pertama, prepare the game asset. Ya, jadi, kita siapkan dulu nih aset-asetnya. Coba, Miss tanya lagi. Kira-kira dari game yang tadi sudah Miss contohkan, asetnya apa saja? Apa saja? Tiang, Tiang, oke. Apalagi? burung, Oke, tiang dan burung ya. Nah, itu aset utama. Aset utama yang diperlukan. Nah, the second, design visuals and asset placement appropriately. Nah, jadi di sini letakkan tadi asetnya. Contohnya tadi burungnya mau ditaruh di mana, tiangnya mau ditaruh di mana, seperti itu. Ya, yang ketiga, think about the algorithm or coding that will be used to run the game. Jadi, apa sih codingannya yang harus kita berikan pada karakter-karakter tadi agar saat dijalankan itu gamenya bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Begitu ya. And the fourth, start working by setting up the construct tree application. Nah, tadi membuatnya pakai apa, teman-teman? Untuk membuat game ini pakai aplikasi apa? Halo? Pakai Construct 3. Nah, seperti apa sih tampilan dari Construct 3? Seperti ini. Ya, make a Flappy Bird game with Construct 3. Seperti ini ya. Kalian kemarin sudah menginstal kan? Ya, sebelum pertemuan ini, Miss minta kalian menginstal terlebih dahulu. Ini kita akan lihat nanti bersama-sama ya. Jadi akan kita lakukan bersama-sama. Setelah dibuka konstruk 3-nya, nanti akan kita klik new project ya. Oke, misalnya akan menghentikan presentasinya untuk kita tampilkan di layar langsung, yaitu bekerja dengan konstruk. Oke. Nah, ini kita akan tampilkan di layar lagi, yaitu tentang konstruknya. Sudah terlihat belum? sudah, Sudah ya. Oke. Nah, ini kita akan mulai dari yang baru. Ya. Akan mulai dari project yang baru. Ini tadi project yang sudah misalnya buat. Kalau yang tampilan awal seperti yang ada ditampilkan sebelumnya tadi. Nah, kalau sudah masuk terus kita sudah punya beberapa project, kita bisa klik menu project dan new. Nah, di sini new. Kita namai ya game Flappy Bird. Nah, viewport size-nya dibuat 1920 kali 1080. Orientation-nya landscape. Ya, oke, setelah itu kita create. Nah, seperti ini. Ini kalian memperhatikan dulu ya, mencobanya nanti setelah ini diterangkan sampai selesai dulu. Biar kalian paham terlebih dahulu, nanti setelah itu baru kita praktik bersama-sama. Ini kita perkecil dulu areanya, area kerjanya biar kelihatan semua. Nah, gimana cara mengecilkannya? Ya, dipakai tangan saja, dua jari, jempol dan ibu jari, terus kita perkecil bagiannya. Oke, sudah. Nah, kita akan lihat ya, biar berwarna. Biasanya di game apa?
tampilan game itu dikasih apa di sini teman-teman? Namanya apa? background. Oke, background. Nah, gimana ya cara memberi background di tampilan ini? Ini size-nya bisa kita ubah ya sesuai yang tadi 1920 sama kelihatan nggak ini 1080. Nah ini akan kita beri background. Caranya di bagian yang putih-putih ini teman-teman klik kanan, klik insert new object. Setelah itu karena di sini kan banyak kan, kita pilih tarik ke bawah, kita pilih yang general, nah pilih sprite. Ya. Karakternya nanti setiap gambar yang mau dimasukkan pakai sprite. Nah setelah ada tanda plus ini, kita klik. Nah kita pilih gambarnya harus sudah kita simpan terlebih dahulu di komputer kita atau di laptop kita, ya, di file kita. Klik di sini. Ini, misalnya sudah cari tadi backgroundnya terus misalnya simpan. Jadi nanti kalian nyimpan dulu ya. Ini setelah muncul kita close aja. Nih, kalau ini terlalu kecil bisa kita besarkan atau kalau kalian bisa pilih gambar yang langsung sesuai ukurannya ya. Nah, udah sampai sini. Setelah itu kita akan memberi, kalau background ini kan diam saja tidak masalah ya, tidak usah bergerak-bergerak. Nah, yang langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan karakter tadi ya atau aset. Aset yang pertama apa kira-kira? Sesuai dengan judulnya, Flappy Bird. Berarti apa? Apa ya kira-kira ya namanya ya? Oke. Sama halnya dengan background tadi, maka kita harus sudah mendownload dulu gambar burung yang sesuai yang diinginkan. Kita simpan di penyimpanan komputer kita. Setelah itu kita klik kanan di bagian background ini, kita insert new object ya. Setelah itu kita klik lagi sprite-nya, kita insert. Setelah itu kita klik. Nah, sama, kita klik juga tanda folder ini. Nah, ini kebetulan misalnya tadi sudah mencari gambar burungnya. Setelah itu misalnya sudah menghapus backgroundnya sehingga burung ini nanti putih-putihnya tidak akan terlihat atau dibuat menjadi mode PNG. Kalau sudah seperti ini kotak ini kan melebihi gambarnya. Nah, untuk menyesuaikan kita klik yang bagian crop. Crop ini ya, klik. Nah, ini. Setelah itu kita keluarkan. Ini sudah ada gambar burungnya di sini, teman-teman. Ya. Kita boleh menggeser burungnya mau ke kanan, ke kiri, terserah ya. Di sini misalnya. Nah, setelah itu kita akan beri behavior. Behavior ini adalah perilakunya. Ya, nanti behaviornya juga akan menentukan saat kita memberi codingannya. Cara memberi behavior adalah ya, klik pada burungnya. Setelah itu klik di sebelah kiri ada behavior. Behavior-nya terus ditambahkan, klik new behaviors. Yang pertama, burung ini kan merupakan sebuah aset yang nantinya tadi dalam game yang awal misalnya sampaikan, kalau dia nabrak tiang dia akan jatuh. Ya, maka dia akan diberikan behavior solid. Solid itu artinya dia tidak tembus. Ya, klik solid. Add. Setelah itu new lagi tambahkan yaitu platform. Ya, platform ini karena dia akan bergerak-bergerak, kita berikan tambahan platform. Di sini platformnya apa? Ya, kita klik di sebelah kirinya. Nanti ini kecepatannya bisa diubah-ubah ya teman-teman ya di daerah sini. Ya. Setelah itu diklik double jump karena kita akan membuat burungnya nanti lompat-lompat seperti terbang di udara. Ya. Klik double jump gitu. Oke, kalau sudah kita close aja behaviornya. Ya. Untuk menjalankan, ya kita akan masuk ke event sheet. Ya, perhatikan ke event sheet. Nah, di sini masih kosong nih teman-teman.
Gitu. Terus kita membutuhkan di event sheet nanti ya add event. Setelah itu, nah di sini kan baru ada sistem, sprite, dan background dan juga burung. Nah, saat kita butuh mouse ya, karena kita pakai laptop dan game ini juga bisa dijalankan pakai mouse ataupun mousepad, maka sebelum itu kita bisa menambahkan di bagian ini teman-teman, object types-nya. Di sini baru ada sprite sama sprite 2. Ya, kita klik kanan, kita add new object type. Nah, kita cari yang bagian touch ya, karena kita akan menggunakan laptop yang akan digerakkan menggunakan touchpad-nya di sini. Nah, seandainya kalian pengen menggunakan mouse, berarti nanti yang dipilih yang mouse ya. Kalau mau menggunakan keyboard, berarti keyboard juga harus dipilih. Ya, sementara ini karena menggunakan touch untuk Miss Aya klik touch. Ya, terus insert. Oke, add event, maka touch ini akan keluar. Kalau kalian menggunakannya keyboard ataupun mouse, nanti juga bisa dilakukan. Ini sebagai contoh dulu, kita menggunakan touch. Klik touch, next. Nah, apa yang harus dipilih? Karena di sini pilihannya banyak ya. Nah, logikanya gimana logikanya? Logikanya gimana? Ada yang bisa? Kalau ya burung tadi dijalankan pada diklik pada bagian manapun menggunakan touch di mousepad kita, maka burung itu akan bergerak. Maka kita pilih yang on any touch start. Ya, jadi artinya apa? Dimanapun dia akan disentuhkan ya, itu akan menggerakkan burungnya di bagian mousepadnya. Oke, next. Setelah itu, ya kita akan menambahkan actionnya. Actionnya siapa yang mau digerakkan? Adalah sprite 2, yaitu yang burung tadi. Kita klik sprite 2, setelah itu next. Ya. Gimana sih sprite 2-nya? Nah, sprite 2-nya yang akan digerakkan adalah ketinggiannya, naik turun dari burung tersebut. Maka dipilih yang platform atau bergeraknya adalah set vector Y. Kalau Y itu berarti naik turun, kalau X nanti berarti kanan kiri ya, tergantung dari game kita. Karena kebetulan Flappy Bird ini adalah naik turun, berarti menggunakan vektor Y. Oke, next, seperti itu. Nah, naik turunnya di kisaran berapa? Ini kita beri di angka 500. Kenapa kok 500? Ya, kita akan melihat ya nanti, melihat di layoutnya. Nah, jadi dari sini sampai sini itu tadi sekitar 1080. Ya ini ya, 1080. Maka ya 500 itu ya berarti pergerakannya separuh dari ininya. Separuhnya bisa naik 500, bisa turun 500. Coba ya kita mainkan cara mengecek, mereview, mempreview itu di tombol play ini. Saat tombol play ini diklik, nah maka ini kalau kita nggak menggerakkan touch-nya, burungnya akan jatuh ke bawah. Ulangi. Ya. Nah, jadi saat burung sudah tampil, nah ini silakan diklik-klik. Nah, di bagian touchpad-nya diklik-klik gini, agar burungnya naik turun. Nah, ini ya. Burungnya perlu nggak maju ke depan? Nggak perlu, karena nanti yang akan bergeser apa? Apakah yang akan bergeser tadi yang seperti di gambarnya misalnya atau video misalnya di awal? Oke, ya tiangnya gitu ya. Nah ini. Oke, karena waktunya sudah mepet, untuk pertemuan hari ini sampai pada menggerakkan burungnya ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membuat tiangnya ya sampai tiangnya bisa bergerak dan burungnya ini nanti juga bisa akan melewati tiang-tiang tadi ya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Dan untuk merefleksikan hari ini ya, misalnya bisa rangkum bahwa kita belajar apa Kak? Hari ini Kak, teman-teman semua kita belajar apa tadi?
Oke, Flappy Bird ya. Membuat game Flappy Bird ya. Apa tadi yang harus dibutuhkan pertama kali? Ini apa namanya? Aset atau sprite-nya atau karakternya ya, dan karakternya nanti bisa diterapkan behavior dan juga diberi codingan agar dia bisa bergerak ya. Apa yang menurut kalian paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ada yang menurut kalian menyenangkan apa sih belajar hari ini tadi? Oke, seru ya. Nah, kalian nanti mencoba di rumah, misalnya kasih tugas mencoba di rumah. Setelah itu besok misalnya lihat ya satu persatu sampai pada burungnya dulu bisa bergerak naik turun. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.